Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kita ketemu lagi di channel Fandi Ahmad. Ya, di video kali ini saya mau sharing mengenai ikan-ikan yang cocok digabung dengan ikan diskus, atau kita bisa sebutnya tankmate untuk ikan diskus ya teman-teman ya. Nah, kalau dilihat dari yang ada di sini yang saya pelihara itu ada macam-macam ya teman-teman ya, tankmate untuk ikan diskus yang saya pelihara. Nah, yang pertama itu ada sapu-sapu albino, atau teman-teman bisa juga pakai algaiter, Chinese algaiter, atau ya pokoknya algaiter. Itu gunanya untuk apa? Itu fungsinya untuk membasmi lumut-lumut yang tumbuh di dalam akuarium gitu teman-teman ya. Nah, kalau untuk sapu-sapu sendiri ini sebenarnya ada pro kontranya ya teman-teman. Ada yang bilang sapu-sapu itu nanti akan nempel di badan diskus, terus nyedotin lendirnya gitu, karena si diskus ini kan badannya itu berlendir ya. Nah, tapi kalau setahu saya dan yang pengalaman saya di sini ada 2 ekor sapu-sapu ya teman-teman ya, 2 ekor sapu-sapu albino. Saya rawat dari kecil. Dari kecil itu ya beli di Jatinegara itu. Kecil banget, sekarang sudah lumayan gede. Udah lumayan sekitar segini ukurannya. Nah, tapi alhamdulillah ikan sapu-sapunya nggak jahil ya teman-teman ya. Nah, itu mungkin khusus untuk sapu-sapu ini teman-teman perlu pantau juga ya ketika nanti teman-teman juga pakai sapu-sapu. Nah, teman-teman harus lihat tuh sapu-sapunya jahil nggak ke si ikan diskusnya. Atau mungkin karena di sini saya ada tempat buat dia ngumpet, tempat buat dia untuk sapu-sapunya main gitu ya, untuk sapunya nempel di mana-mana, jadi dia nggak terlalu fokus ke ikan diskusnya. Dia kayaknya lebih fokus ke hardscape yang ada di sini, ke batu, ke kayu, nah kadang ke kaca dan segala jenisnya gitu ya. Nah, itu yang pertama, bisa pakai sapu-sapu, algaiter dan sebagainya. Yang penting ikan pemakan lumut lah istilahnya gitu ya. Nah, yang kedua, yang di sini yang saya pakai itu adalah jenis tetra. Di sini ada nih yang kecil-kecil gini nih. Nah, di sini saya pakainya amber tetra ya teman-teman ya, atau disebut juga amandae, ikan amandae. Ini yang kecil-kecil warna orange ini. Nah, itu kenapa saya pakai itu? Ya, saya suka aja karena dia itu pertama ikannya lumayan kuat, tahan banting. Nah, yang kedua bagus ketika schooling ya teman-teman. Nah, tapi teman-teman harus perhatikan juga, harus perhatikan jumlah ikan tetranya dengan kapasitas akuarium teman-teman. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit juga. Karena kalau terlalu banyak itu biasanya akan nyebar kemana-mana, jadi merusak pemandangan. Nah, kalau terlalu sedikit juga nggak terlalu kelihatan. Nah, harusnya sih pas-pas aja, cocok-cocok aja gitu ya. Nah, di sini saya pakai sekitar 50 ekor tetra, amber tetra. Nanti kadang-kadang dia suka schooling gitu teman-teman. Schooling itu biasa yang berenangnya bergerombol bareng gitu. Nah, itu yang kedua. Itu teman-teman juga bisa pakai biasanya ada yang cardinal tetra atau neon tetra, atau juga ada yang pakai red nose. Intinya jenis-jenis tetra itu bisa digabung menjadi tankmate untuk ikan diskus. Terus yang ketiga ini saya pakai ada rainbow ya. Ini ikan rainbow bosmani, ada yang balon, ada yang biasa. Nah, jadi jenis-jenis rainbow seperti ini juga bisa digabung dengan ikan diskus, karena rainbow itu nggak jahil, terus juga ya nggak mengganggu ikan diskus lah intinya. Nah, jadi bisa berdampingan hidupnya dengan si ikan diskus. Kemudian di sini juga saya pakai yang keempat, ada Chinese Hi-fin teman-teman, CHF ya. CHF ini karena diskus itu lebih dominan di kalau kita sebutnya ikan di arus tengah ya. Maksudnya dia lebih sering berenang di tengah itu kan. Kalau di ikan kita ada area bawah, area tengah, sama area atas. Nah, untuk diskus itu lebih dominan di area tengahnya. Nah,
Nah, jadi kita juga bisa pakai untuk area bawahnya itu bisa pakai Chinese Hyphin. Nah, itu Chinese Hyphin. Atau kayak saya dulu sebelumnya saya pakai ikan stingray, ikan pari. Nah, pari motor itu juga bisa ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini saya pakai yang Chinese Hyphin. Dia itu rajin banget bersih-bersih, bukan bersih-bersih lumut atau kotoran, tapi dia lebih ke ngebersihin sisa-sisa makanan yang jatuh ke bawah, yang ngendap di pasir, yang nyelip di kayu, di batu. Nah, itu dia biasanya dia cari-cari kayak gitu teman-teman ya. Atau yang memang udah di pasir, terus di dalam pasirnya itu biasa dia tahu, diacak-acak, dimakan-makanin lagi sama dia. Jadi lumayan membantu sih si CHF ini. Itu. Kemudian untuk yang kelima teman-teman juga bisa, ya yang tadi saya sebutkan, bisa pakai pari juga, karena pari itu tipenya tipe bawah. Jadi dia juga aman, nggak mengganggu ya. Pengalaman saya dia nggak mengganggu ikan diskus. Dan bagusnya itu ya yang size-nya seimbang dengan ikan diskusnya. Itu. Terus yang keenam, nah yang sering ditanyain teman-teman juga, yang banyak juga ditanyain, ikan arwana. Ikan arwana itu sebenarnya bisa atau enggak digabung dengan ikan diskus. Nah, kalau yang pernah saya alamin, karena saya juga dulu pernah gabung ikan arwana sama ikan diskus ya, itu sih bisa-bisa aja ya teman-teman ya. Yang penting ukuran ikan diskusnya itu kalau bisa yang ukuran besar. Jadi misalkan arwananya itu arwana ukuran sekitar 20 cm, ya ikan diskusnya ukuran 4 cm-an. Jadi dia nggak akan ngehajar si ikan diskus sih biasanya. Nah, biasanya arwana itu akan memangsa ikan-ikan yang lebih kecil dari dia dan yang bisa masuk ke dalam mulutnya gitu. Jadi yang saya tahu, yang udah pernah saya coba, itu bisa aja digabung. Cuma baik lagi ya teman-teman ya, karena setiap ikan itu mungkin punya karakternya masing-masing. Bisa aja saya bisa digabung, tapi di tempat teman-teman nanti ketika dicoba karakter ikannya berbeda, mungkin dia memang karakternya agresif, terus ngehajar ikan diskusnya, ya bisa juga gitu. Jadi ada baiknya kalau memang mau ngegabung ikan-ikan yang cenderung lebih agresif dari ikan diskus itu, teman-teman harus pantau gitu. Apalagi ya yang ke-7. Yang ke-7, ikan diskus itu bisa digabung dengan ikan predator juga ya teman-teman ya. Kayak ikan pibas atau cana. Nah, itu juga saya pernah lihat video di teman saya, dia gabungin ikan pibas dan ikan cana. Tapi pibasnya itu pibas yang ukurannya bukan yang besar ya teman-teman ya. Pibas ya ukuran besar juga bisa sih, asal diskusnya juga besar gitu. Tapi yang saya pernah lihat itu pibasnya ya yang ukuran sedang lah, ukuran kecil, ukuran sedang. Nah, itu digabung dengan ikan diskus. Terus untuk yang cana juga sama. Untuk cana dia lebih nggak terlalu agresif. Ya beda-beda ya, jenis beda cana, beda sifat, beda karakter juga. Tapi intinya saya pernah juga lihat diskus digabung dengan cana, dan itu juga sesuatu yang oke sih menurut saya gitu ya, yang menarik lah, yang alternatif. Nah, balik lagi ke tadi yang penjelasan mengenai area akuarium, ada yang area bawah, area tengah, area atas. Kalau misalkan teman-teman mau menggabungkan ikan atau tankmatkan ikan, nah teman-teman cari tuh bagian bawahnya. Untuk area bawah teman-teman mau isikan apa? Misalkan untuk bagian bawah teman-teman mau isi ikan pari, terus di bagian tengahnya mau isi ikan diskus. Nah, untuk di bagian atas biasanya untuk ikan-ikan atas itu seperti arwana sih ya biasanya. Nah, jadi itu bisa dikombinasikan asal ukuran dari masing-masing ikan tuh seimbang. Jadi nggak saling menghajar, nggak saling mengganggu. Begitu teman-teman. Jadi untuk tankmat ikan diskus kuncinya adalah satu, ikan tankmatnya itu jangan ikan yang jahil ke ikan diskus. Contohnya tadi yang jangan ikannya yang suka nempel di badan ikan diskusnya ya. Nah, itu memang perlu dipantau sih. Katanya sapu-sapu nggak boleh, tapi di sini saya pakai sapu-sapu
dan ikan diskus aman-aman aja gitu ya. Yang penting dipantau. Nah, itu yang penting ikannya jangan usil, jangan jail ke ikan diskus, karena ikan diskus itu mudah stres ya teman-teman. Kalau misalkan dia dijailin sedikit atau diapain sedikit, biasanya luka atau sakit. Nah, itu bisa mengakibatkan stres dan nggak lama bisa mati gitu. Terus yang kedua, tidak jadi kalau kasih makan tuh si ikan diskusnya masih kebagian gitu teman-teman. Kenapa? Karena diskus ini tipe-tipe yang dia itu makannya tuh pelan, slow, lembut gitu. Jadi dicocol dulu, dikeluarin lagi, dicocol dulu. Nah, kenapa di sini saya nggak merekomendasikan untuk tankmate ikan diskus dengan ikan maskoki? Karena maskoki itu kan makannya cepet ya teman-teman ya. Sekali kita masukin pelet, dia langsung makan sampai habis. Kadang ikan diskusnya malah nggak kebagian makanan. Begitu. Jadi untuk tankmate-nya ya kalau bisa yang makannya nggak terlalu agresif, yang sama-sama santai lah makannya gitu. Nah, terus yang selanjutnya kuncinya itu adalah biar kita gampang ngerawatnya, biar kita simple juga, cari tankmate yang kira-kira dia mau juga makan dari makanan ikan diskus. Contohnya kayak gini, saya itu kan biasanya kasih pelet ya, saya kasih pelet diskus pakai Vibrabit sih. Saya kasih pelet, nah itu semua ikan yang ada di sini tuh mau makan pelet itu gitu. Jadi nggak nyusahin kita sebagai pemiliknya buat ngasih makan. Nah, itu juga jangan. Jadi kita enjoy buat nikmatin akuarium tanpa harus susah payah ngasih makan berbagai macam jenis untuk satu akuarium. Begitu teman-teman. Nah, jadi tadi udah ada sekitar 7 jenis tankmate ikan diskus. Nah, mungkin bisa jadi referensi untuk teman-teman yang memang sedang memelihara ikan diskus, mau cari tankmate-nya apalagi. Oh ya, satu lagi lupa, manfish teman-teman, kelupaan tuh saya. Nah, manfish itu juga salah satu tankmate yang saya rekomendasikan untuk ikan diskus. Karena apa? Manfish itu karakternya hampir mirip dengan ikan diskus, dan dia juga untuk makannya itu lebih gampang makan, lebih gampang diajarin makan dibandingkan ikan diskus. Misalkan kalau teman-teman ikan diskusnya belum mau makan pelet, nah teman-teman coba kasih manfish saja. Biasanya manfish itu dia ke pelet itu langsung mau makan gitu. Jadi ketika manfishnya mau makan pelet, biasanya si ikan diskusnya dia ngikutin. Nah, di situ bisa jadi salah satu cara buat ikan diskus teman-teman mau makan pelet. Nah, itu sih salah satu contoh. Jadi tambah satu lagi manfish ya teman-teman. Nah, jadi tadi ada 8 jenis yang sudah saya sebutkan sepengetahuan saya. Mungkin kalau teman-teman ada tambahan ikan jenis lain yang bisa digabung dengan ikan diskus, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Oke, sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat, semoga menjadi inspirasi, semoga menjadi edukasi, dan semoga menjadi informasi buat teman-teman semua. Jangan lupa di like, jangan lupa di komen, jangan lupa di subscribe channel Fandi Ahmad. Terima kasih. Assalamualaikum.